Segera setelah Bai Xiaochun mengambil bendera 7 warna yang diberikan kepadanya oleh penguasa puncak Sky Quarter dan menusuknya ke tanah di gurun itu, segala sesuatu di daerah 5 kilometer di sekitarnya menjadi milik pribadinya. Masalah itu langsung menyebabkan besar-besaran di Sky City. Berita itu menyebar seperti api, sampai semua orang di seluruh kota berbicara tentang masalah ini dengan nada sangat terkejut dan tidak percaya. Miliknya. Bagaimana mungkin? Petik 2. Ada kurang dari 10 tempat di seluruh Sky City yang dianggap hanya sebagai properti pribadi, dan mereka diberikan sebagai hadiah bagi orang-orang yang melakukan layanan berjasa luar biasa untuk Sky Quarter Rainbow. Masyarakat Azure Dragon jelas memiliki beberapa pendukung kuat. Itu yang aku katakan. Semua orang bertanya-tanya mengapa masyarakat Azure Dragon berani menantang masyarakat langit surgawi, dan sekarang kita tahu. Bos Azure Dragon sangat misterius dan tak terduga. Tidak akan mengejutkan jika dia memiliki dewa di sisinya. Bahkan ketika berita menyebar di kota, berita itu dibawa ke kepemimpinan Celestial Sky Society, yang bereaksi dengan ekspresi kaget. Mereka telah bekerja keras untuk bertarung melawan Azure Dragon Society baik secara fisik maupun dalam hal kecerdasan. Sekarang, Bai Xiaochun telah melepaskan serangan balasan yang mematikan. Tepat ketika dia telah menyadari tanpa adanya pemulihan, dia segalanya. Celestial Sky Society tidak bisa menerima situasinya. Properti pribadi. Teriakan tak terhitung yang mengejutkan memenuhi masyarakat langit surgawi, dan banyak anggota dipenuhi dengan kepahitan dan keraguan. Dalam waktu singkat, pendapat semua orang tentang Azure Dragon Society telah sepenuhnya berubah. Lagi pula, mereka sekarang mengendalikan satu-satunya pintu masuk ke reruntuhan nekropolis. Tentang semua orang yang baru-baru ini meninggalkan Azure Dragon Society, hati mereka dengan penyesalan, namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai situasi ini. Azure Dragon Society tidak lagi merekrut, dan menolak orang yang mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam keanggotaan. Tidak butuh waktu lama sebelum itu, di sana di gurun di distrik barat kota, tepat di sebelah pintu masuk reruntuhan nekropolis, sebuah kedai minuman didirikan oleh lebih dari 100 anggota masyarakat Naga Azure. Itu adalah sebuah kedai besar yang terdiri dari beberapa struktur, dan bahkan memiliki tempat duduk terbuka di bawah banyak paviliun tenda. Lebih dari 100 anggota masyarakat Naga Azure menjadi pelayan yang berspesialisasi dalam penjualan teh roh. Orang-orang yang ingin memasuki reruntuhan nekropolis tidak dapat melakukannya dengan medali perintah masyarakat langit-langit. Sebaliknya, mereka harus membeli teh. Hanya butuh beberapa hari untuk membangun kedai minuman, dan kemudian terbuka untuk bisnis. Tentu saja, Sky City adalah anak perusahaan dari Sky Quarter Rainbow, namun tidak ada satupun suara yang terdengar dari sana mengenai masalah ini. Menunjukkan, tidak ada seorang pun di pelangi yang peduli tentang apa yang terjadi, dan hal itu dengan sendirinya sangat jelas. Itu juga memicu spekulasi lebih lanjut tentang latar belakang misterius bos Azure Dragon. Waktu berlalu, dan Celestial Sky Society menyesuaikan dengan situasi itu. Segera, jumlah orang yang memasuki reruntuhan kembali ke tingkat normal, dan tak lama, fakta bahwa Azure Dragon Society hanya mengumpulkan 10% dari keuntungan memastikan bahwa semakin banyak pembudidaya memilih lokasi itu untuk pergi misi. Akhirnya, lebih dari 100.000 murid memasuki reruntuhan setiap hari. Mempertimbangkan volume pelanggan, tidak heran jika Azure Dragon Society sangat sibuk. Segera, tempat duduk paviliun luar tidak dapat menampung banyak, dan mereka harus lebih banyak lagi paviliun. Dalam hal keuntungan, ketika Bai Xiaochun memeriksanya, dia tersentak. Mereka mendapat untung jauh lebih banyak daripada ketika mereka menjual fantasy pills itu hanya menakutkan. Masyarakat langit surgawi pasti kaya raya. Dia menelan ludah. Di sebelahnya, Big Fatty Zhang melihat laporan poin prestasi, matanya bersinar saat ia juga mengecam Celestial Sky Society. Tidak ada secara pribadi menyimpan keuntungan poin prestasi. Mereka dikumpulkan dalam medali perintah milik organisasi secara keseluruhan. Dengan gitu, sengaja membuat prestasi tidak akan memaksa siapapun untuk naik ke posisi murid berjubah kuning mereka tidak mau. Bahkan, Bai Xiaochun sangat khawatir bahwa suatu hari mungkin secara tidak sengaja mendapatkan dirinya menjadi murid berjubah kuning. Jika itu terjadi, dia mungkin akan menangis sampai mati. Karena itu, dia sangat berhati-hati untuk tidak memiliki lebih dari beberapa ratus ribu poin prestasi pada dirinya pada waktu tertentu. Sebagian besar poin prestasi disimpan di medali perintah bersama Azure Dragon Society. Beberapa hari berlalu, dan kedai minuman itu terus meledak dalam popularitas. Sedangkan untuk Celestial Sky Society,
pendapatan mereka berkurang. Mereka kehilangan pil fantasi, dan mereka kehilangan atas reruntuhan. Setelah banyak membantu, mereka akhirnya mengirim orang untuk mencoba membuat kesepakatan dengan Azure Dragon Society. Bai Xiaochun meminta Tuan Dewa Diviner dan Su Baokai menangani negosiasi. Secara alami, Azure Dragon Society tidak setuju dengan kompromi apapun, dan akhirnya hanya mengusir para pembudidaya masyarakat langit-langit. Bai Xiaochun merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, Sky City benar-benar merasa seperti rumah, dan bagiannya dari keuntungan poin prestasi sangat memuaskan. Sekarang ini, pikirnya, berdiri di balkon di bar, memandang semua keramaian dan hiruk-pikuk. Yang lebih menyenangkan bagi Bai Xiaochun adalah karena kemajuan kultivasinya baru-baru ini, ia telah mencapai titik terobosan yang akan segera terjadi. Dari apa yang bisa dia katakan, itu hanya akan beberapa hari sebelum mencapai tahap pertengahan Gold Core. Oleh karena itu, masalah eksternal dan pergi keluar kota terpencil di ruang rahasia di kedai minuman, berharap untuk mencapai terobosan secepat mungkin. Sesi terpencil itu berlangsung selama sebulan. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun tersentak terbuka, dan cahaya biru dapat terlihat pada murid-muridnya. Pada saat yang sama, aliran intens Qi mengalir keluar darinya. Qi dingin itu segera memenuhi seluruh area, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun dengan cepat. Suara retakan bisa terdengar ketika mulai menutupi dinding, langit-langit dan atap. Akolites yang frigid membentuk bayangan yang sangat dingin dan dapat melepaskan dingin yang sangat dingin. Sedangkan untuk frigid adeptus, mereka dapat membekukan segalanya di area 3000 meter. Dengan itu, dia terpesona. Berubah menjadi sejernih kristal, memungkinkan untuk melihat darah mengalir melalui pembuluh darah di bawah kulitnya. Keinginan, hawa dingin di kamar itu tidak memengaruhinya sama sekali. Saatnya bercinta, katanya. Bangkit berdiri, dia melesat dari ruang rahasia, dan sebelum ada yang bisa mendeteksi, dia pergi dari kedai minuman. Dia menjadi seberkas cahaya, menembak di udara untuk muncul di lokasi yang jauh di padang pasir. Itu adalah daerah terpencil tanpa tanda-tanda kehidupan apapun, dan jelas tidak ada pembudidaya dari Sky City. Hanya sedikit orang yang akan datang ke tempat yang jauh seperti ini. Itu adalah tempat yang panas terik. Meskipun gitu dekat dengan sungai Heavenspan dan laut Heavenspan, ini masih berupa gurun, dan suhunya sangat tinggi sehingga membuat udara terdistorsi, sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana, cahaya biru di matanya tumbuh lebih kuat. Setelah sekeliling untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada yang hadir, dia tiba-tiba membuka mata, di mana ledakan Qi dingin yang intens menyebar untuk memenuhi area 300 meter di sekitarnya. Dasar, panas terik dari padang pasir benar-benar dinetralkan, dan tanah bahkan membeku. Bahkan, karena penjajaran membuat panas dan dingin, suara gemuruh memenuhi udara. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun merotasi dasar budidayanya, dan ketika kekuatan Frigid Skull Will Evolving Incantation meletus, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan area dingin seluas 300 meter meluas dengan cepat. RUUUUUUUUMBLE 600 meter, 900 meter, 1500 meter. Namun, prosesnya belum berakhir. Rambut Bai Xiaochun mencambuk sekelilingnya, dan meskipun matanya tertutup, tidak dapat melewati cahaya biru dari melewati kelopak mata dan menyebar ke segala arah. Kedua tangan melihat sama tembusnya dengan kristal, tampak seolah-olah terbuat dari es. Luas Qi yang dingin segera mencapai 2100 meter, dan bunyi retakan berlanjut ketika panas padang pasir diusir. Qi yang dingin meletus menyebar hingga 2700 meter. 2,760 meter. 2850 meter. 2940 meter. Dalam waktu beberapa saat Qi yang dingin telah mengisi area seluas 2997 meter. Hanya tinggal 3 meter. 3 meter ke level Frigid Adept. Adept Frigid. Bai Xiaochun meraung saat matanya terbuka-terbuka. Suara gemuruh intens menggema keluar dari basis budidayanya saat Qi dingin di Heaven Dao Gold Core-nya terus berkembang. Pada saat itu, area yang ditutup oleh Qi dinginnya mencapai 3000 meter. Dinginnya rasa dingin di daerah itu sedemikian rupa sehingga tanah benar-benar membekukan, mengubah daerah itu menjadi dunia yang membeku. Pada saat itu, Heaven Dao Gold Core milik Bai Xiaochun menjalin dari tahap awal ke tahap pertengahan Gold Core. Secara bersamaan, aura surga Dao menyebar ke segala arah. Di luar area seluas 3000 meter itu, gurun sama panasnya seperti biasa. Namun,
Karena kehadiran hawa dingin yang hebat di dunia, bahkan udaranya mulai pecah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Mata Bai Xiaochun dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian berkedip, menyebabkan banyak perkiraan yang muncul dalam area 3000 meter, yang semuanya tampak seperti Bai Xiaochun. Ini tidak lain adalah bayangannya yang dingin. Tiba-tiba, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Tidak ada kecepatan yang terlibat karena itu seperti teleportasi. Jika ada orang di sana untuk melihat gitu banyak versi Bai Xiaochun, mereka pasti akan kaget. Beberapa saat kemudian, banyak bayangan dingin menyatu, mengungkapkan bentuk sejati Bai Xiaochun. Melambaikan lengan bajunya, mengusir daerah dingin, membiarkan panas menyapu kembali. Prahara yang dihasilkan mengirim mencambuk saat dia melemparkan ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Jika ada orang di sana untuk melihat apa yang terjadi, mereka akan sangat terguncang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pembudidaya inti formasi biasa, atau bahkan terpilih generasi atas. Lebih jauh lagi, ini adalah sumber sungai Starry Sky Dao Polarity Sect, yang terpilih jauh melampaui mereka yang di jangkauan bawah atau tengah. Namun, apa yang dilakukan Bai Xiaochun saat ini akan mengejutkan semua terpilih. Dan kekuatan hanya dari sekolah mantra Will Evolving Frigid School mengungkapkan potensinya. Ini hanya level Frigid Adept. Ketika aku mencapai tingkat Master Frigid, mata Bai Xiaochun bersinar dengan antisipasi saat dia melihat kembali deskripsi teknik. Frigid Masters dapat membuat domain sedingin 30.000 meter dengan klon yang sebenarnya. Ini hanya bayangan dingin, bukan klon sejati. Pada titik ini, dia tidak bisa membantu tapi berpikir tentang tingkat Paragon Frigid. Paragon Frigid bahkan dapat membekukan bagian dari sungai Heavenspan. Tangan Bai Xiaochun mengepal menjadi tinju, dan antisipasi di matanya bersinar dengan kuat dan cerah. Namun, sesi kultivasi ini belum berakhir, dan terobosannya tidak akan terbatas pada Frigid School Will Evolving Incantation. Waktunya telah tiba untuk otot-otot abadinya. Selanjutnya, dia melihat ke bawah ke kaki kirinya. Otot-otot yang sekarang telah disempurnakan hingga selesai, menjadikan kaki bagian terkuat dari seluruh tubuhnya sejauh ini, dan juga yang paling tangguh. Dengan mata berkilauan, dia mengangkat kaki kirinya ke atas dan kemudian menginjakannya kembali ke tanah, memicu gerakan dengan semua kekuatan otot-otot mautnya. Bahkan sebelum kaki benar-benar melakukan kontak, tanah mulai bergetar, mengirimkan pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Namun, Bai Xiaochun tidak puas. Pada saat melakukan kontak dengan tanah, berkediplah, dan dia berkata, Hex Abadi. Celah yang terhitung jumlahnya meliuk ke segala arah, menciptakan sesuatu seperti mantra pembatas alami. Dalam itu, segala sesuatu di daerah itu secara bersamaan disegel di tempat dan kemudian dipikirkan. Daerah di sekitar Bai Xiaochun runtuh, beberapa jumlah besar terbang ke udara. Kedengarannya seperti guntur teredam bergema ke segala arah, bahkan mencapai bagian Sky City yang berpenghuni. Bai Xiaochun berteriak saat jatuh ke bawah melalui debu dan pasir yang berterbangan. Kemudian, beberapa saat kemudian, ketika debu mengendap dia bisa dilihat di dasar kawah besar selebar 300 meter. Kawah menutupi adalah benang emas yang saling bertautan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak lain adalah manifestasi dari kemampuan ilahi yang datang setelah perusak tenggorokan dan bas pengocok gunung, Hex Abadi. Itu bisa menyegel apa saja. Di bagian bawah kawah, Bai Xiaochun yang tertutup debu berjuang kembali ke kakinya, tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dia lupa bahwa dia berada di padang pasir, dan bahwa hanya ada pasir dan kotoran di bawah kaki. Tiba-tiba jatuh dan berakhir di tanah tepat pada saat kemenangan jelas kehilangan muka, tapi setelah memanjat keluar dari kawah dan memastikan bahwa tidak ada yang berada di area untuk melihatnya, dia menghela nafas lega. Kemudian dia menunjukkan diri sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kedai. Beberapa saat setelah dia pergi, para kultivator dari Sky City tiba untuk melihat apa yang menyebabkan kejadian. Ketika mereka melihat kawah selebar 300 meter, mereka semua kaget. Gurun ini diletakkan di sini oleh Sekte Polaritas Langit Berbintang, bukan? Tidak ada kekuatan luar biasa yang bisa menyebabkan kerusakan seperti ini di sini. Aku tidak percaya seseorang benar-benar berhasil menciptakan kawah seperti ini. Mungkinkah salah satu terpilih di Starry Sky Dao Polarity Superstars Kome ke sini untuk melakukan pelatihan? Bahkan pembudidaya inti formasi tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu. Pasti seseorang dari 1000 teratas di Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Ketika subjek Starry Sky Dao Polarity Superstars muncul, ekspresi iri terlihat di wajah semua pembudidaya yang hadir. Starry Sky Dao Polarity Superstars sangat penting dalam sekte polaritas Starry Sky Dao. Mereka adalah kelompok elit pembudidaya di bawah tahap Nascian Soul yang diberi peringkat sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Siapapun yang ada di daftar itu bisa mengejutkan dunia budidaya timur. Bahkan ketika berdiskusi tentang masalah itu terjadi, seberkas cahaya muncul dari jarak, di dalamnya ada seorang pemuda tampan. Dia tampak lelah dan lelah, tapi matanya bersinar terang, dan yang mengejutkan, dasar budidayanya berada di luar lingkaran besar yayasan pendirian. Dia berada di tahap Quasi-Core. Pandangan sekilas akan mengkonfirmasi bahwa dengan hanya mengkristal lautnya spiritual, ia akan melangkah ke formasi inti. Meskipun selalu ada kemungkinan kegagalan, mengingat hal-hal yang terjadi pada dirinya, yang tidak mungkin memungkinkan dalam kasusnya. Ada juga aura pembunuh di sekitar pemuda yang, ditambah dengan bekas luka di wajahnya, tampak agak tidak bisa didekati. Dia tak lain adalah Song Ke. Kembali ketika dia berpisah dengan Bai Xiaochun, dia segera pergi keluar sekte untuk mulai bekerja pada misi. Banyak dari mereka, hampir setahun berlalu dan dia menghadapi banyak situasi yang berpotensi fatal. Namun, dia telah melakukan semua untuk menyelesaikan sebagian besar misinya, dan hanya memiliki beberapa lagi, semua di reruntuhan-reruntuhan. Setelah menyelesaikan misi itu, ia akan memiliki puluhan ribu poin prestasi. Ketika dia melewati daerah itu, dia melihat kawah, dan tidak bisa berhenti untuk melihatnya. Siapapun yang membuat kawah ini pasti benar-benar luar biasa. Suatu hari aku akan menjadi luar biasa. Petik 2. Para pembudidaya lain menatap dengan waspada. Sinar berbahaya di mata, auranya yang membunuh, dan udara yang umumnya tampak seperti orang yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Dia tampak seperti orang yang menjalani kehidupan yang dikelilingi oleh kematian. Ketika Song Ke memperhatikan ekspresi ketakutan di mata mereka, dia diam-diam senang, dan bahkan sedikit bangga. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi orang baru di tahun terakhir ini, dan telah menjadi jauh lebih kuat. Dari apa yang dia tahu, dia hampir saja menjadi murid berjubah kuning. Aku tidak akan terkejut jika mereka kalah sudah mati sekarang. Dalam kesombongannya, dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir bahwa Tuan Dewa Diviner, Su Baokai, dan Big Fatty Zhang semuanya sama sekali tidak berguna. Hanya Chen Manyao yang memiliki sedikit potensi. Tentu saja, hanya Bai Xiaochun yang menyebabkan Song Ke menggertakkan giginya. Bai Xiaochun telah menghancurkannya untuk pertama kalinya di jurang pedang jatuh-jatuh, ambil kesempatannya untuk mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dan itu adalah sumber kegelisahan yang terus-menerus, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi selama sisa hidupnya. Dan kemudian ada semua hal yang terjadi di sekte aliran darah, yang hampir membuat gila. Bahkan bagaimana hal-hal bermain di sekte penangkal sungai hampir tak terputuskan. Bai Xiaochun, kamu membodohi aku di Valen Sword Abyss 2 kali lebih buruk di sekte aliran darah, dan 3 kali lebih buruk di sekte penangkal sungai. Kamu tidak pernah menutup mulut tentang kir ini dan kir itu. Kamu hanya menunggu sampai aku menjadi murid berjubah kuning, maka aku akan membodohi kamu 10 kali lebih buruk dari yang pernah kamu lakukan untuk aku. Saat ia berbicara, matanya bersinar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Dia benar-benar dan sangat yakin bahwa dia bisa melakukan seperti yang dia rencanakan. Starry Sky Dao Polaritas Sekte adalah tanah nasib baik bagi aku. Sebelum datang ke sini, Patriark Klan mengatakan kepada aku bahwa dia memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan menjadi pembudidaya jiwa Nascian di sini. Melihat ke bawah, dia mengetuk tasnya memegang untuk menghasilkan medali perintah biru. Itu tidak besar, tapi sangat signifikan. Sebelumnya, ketika dia berada di luar sekte dalam sebuah misi, dia bertemu seorang kultivator lain dari Sky City yang menjualnya kepadanya dengan harga yang lumayan. Itu tidak lain adalah medali perintah yang bisa digunakan untuk memasuki reruntuhan nekropolis yang dijalankan oleh Celestial Sky Society. Apakah aku mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk menjadi murid berjubah kuning akan tergantung pada bagaimana keadaan di reruntuhan ini. Mudah-mudahan, aku akan keluar dengan cukup untuk mendapatkan promosi aku, dan kemudian aku bisa naik ke distrik pelangi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, matanya mulai menyala dengan semangat dan antisipasi. Pertama, aku akan pergi mencari reruntuhan sedikit. Lalu aku akan pergi membuat beberapa persiapan khusus untuk menyelesaikan misi. Sambil tersenyum, dia meluncur ke arah pintu masuk nekropolis.
Tak lama, dia mendekati lokasi, yang ketika dia melihat sebuah kedai yang agak besar yang telah didirikan di sekitarnya. Dia juga melihat area tempat duduk di luar dengan paviliun tenda, dan pembudidaya sibuk mengenakan pakaian putih yang membuat mereka terlihat seperti pelayan. Banyak murid biasa juga terlihat keluar masuk reruntuhan. Yah, mereka tentu layak dikenal sebagai organisasi top di Sky City. Hanya Celestial Sky Society dengan pendukung klan Deva mereka yang dapat membangun sebuah kedai minuman seperti ini. Dia menghela nafas, matanya berkilau ketika dia berpikir tentang berapa banyak pendapatan yang harus dihasilkan oleh masyarakat langit-langit dengan mengendalikan daerah tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Aku yakin mereka menghasilkan lebih banyak dalam sehari daripada yang bisa kuhemat dalam setahun. Dia telah menghabiskan sepanjang tahun terakhir di luar keajaiban mengerjakan misi, dan demikian tidak tahu apa yang terjadi di kota selama waktu itu. Sambil mendesah dengan rasa iri, dia menghasilkan medali masyarakat langit surgawi dan menuju kedai minuman. Kuil reruntuhan itu sangat berbeda dari sisa gurun. Tepat di tengah-tengah mereka, sebuah pintu besar bisa terlihat, yang merupakan pintu masuk yang mengarah ke nekropolis. Di sebelah kiri dan pintu adalah kedai Azure Dragon Society, dan paviliun yang dipenuhi oleh banyak pembudidaya. Beberapa dari mereka menghitung pendapatan mereka dari dalam nekropolis, yang lain selama periode waktu mereka sebelum menuju ke dalam. Peraturannya sebenarnya sedikit berbeda dari ketika Celestial Sky Society mengelola daerah tersebut. Meskipun Azure Dragon Society hanya mengumpulkan 10% dari keuntungan, mereka juga mengharuskan siapapun yang memasuki nekropolis membeli secangkir teh 10 poin terlebih dahulu. Bahkan dengan aturan baru itu, mereka jauh lebih baik dari Celestial Sky Society, membuat para penggarap Sky City sangat senang. Tentu saja, tidak ada yang dapat menyebabkan mereka lupa bahwa mereka berada di properti pribadi, yang mengancam dalam dan dari dirinya sendiri. Selain itu, banyak rumor yang menakutkan telah menyebar tentang bos Azure Dragon, dan tidak ada yang berani melakukan apapun untuk perasaannya. Ketika keramaian dan hiruk-pikuk berlanjut di paviliun, Songke mendekat dengan ekspresi dingin di wajah dan aura pembunuhannya bergolak. Beginilah cara dia terbiasa membawa dirinya sendiri di luar sekte. Secara umum, itu jauh lebih mudah untuk menangani masalah yang tampak mengalami. Songke tidak punya rencana apapun untuk memasuki salah satu paviliun, dan sebaliknya langsung menuju ke arah reruntuhan dengan tujuan melakukan beberapa pengamatan. Namun, salah satu pembudidaya Azure Dragon Society muda memperhatikan bahwa ia berencana untuk mengembangkan paviliun, dan dengan cepat menggenggam tangan dan tersenyum, dia dengan sopan berkata, "Halo, rekan Daois, aku ingin mengundang kamu untuk datang dan membeli teh roh." Cara sopan yang memperlakukan para petani Azure Dragon Society adalah akibat dari aturan yang diberlakukan oleh Chen Manyao. Lagi pula, keberadaan mereka di sini sudah menjadi sasaran kecemburuan, dan meskipun telah menurunkan harga, mereka masih perlu memperlakukan pelanggan dengan sopan. Pada saat yang sama, jika ada yang datang tidak menunjukkan rasa hormat, Azure Dragon Society akan memastikan mereka mengetahui bahwa pembuat onar tidak akan disambut. "Teh roh," kata Songke, kaget. "Aku tidak membeli teh roh." Meskipun dia tidak senang, ketika dia berpikir tentang rendahnya kekuatannya masyarakat langit surgawi di kota, dia menekan kejengkelannya dan melontarkan medali perintah. "Lihat itu, aku punya medali perintah." Nada suaranya langsung menarik perhatian beberapa pembudidaya lain di daerah itu, yang memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Pria muda dari Azure Dragon Society sepertinya tidak terlihat, dan senyum itu tidak pernah meninggalkan wajahnya. Setelah mengambil alih lokasi, Azure Dragon Society telah bertemu orang lain seperti ini yang tidak tahu tentang perubahan pengaturan. Menggenggam tangan lagi, pria muda itu menawarkan penjelasan yang baik. "Saya sangat menyesal, rekan Daois, tapi medali perintah kamu berasal dari Celestial Sky Society, dan mereka tidak dapat beroperasi lagi di lokasi ini. Kami adalah Azure Dragon Society, dan segala sesuatunya bekerja secara berbeda di bawah kendali kami." Dengan itu, pemuda itu dengan sabar menjelaskan aturan, dan ketika dia melakukannya, ekspresi Songke berubah beberapa kali. Dia telah memiliki banyak uang untuk medali komando itu, semuanya untuk tujuan menghindari biaya 30% yang dibebankan oleh Celestial Sky Society. Sekarang dia diberitahu bahwa medali tidak berguna, Songke tidak kurang dari terperangah. "Bagaimana mungkin?" kata Laguke. "The Celestial Sky Society sangat kuat, kalian." Songke mulai cemas. Jika memang benar bahwa medali perintah tidak berguna, itu akan menjadi pukulan besar bagi rencananya untuk menjadi murid berjubah kuning.
Pada titik ini, aura pembunuh Songke berdenyut berbahaya. Dia sudah memiliki temperamen pendek, dan dalam kegelisahannya, kata-katanya mulai berubah tajam. Kalian tidak bisa melakukan ini. Medali perintah ini sangat mahal. Para pembudidaya di daerah itu mulai menjauh, jelas bermanfaat dengan adegan-adegan yang diputar. Bahkan ada beberapa pengarap di tempat yang diam bekerja untuk masyarakat langit surgawi, dan bergabung untuk mengipasi api. Perkumpulan Azure Dragon sebaiknya menjelaskan ini. Ya, itu benar. Aku membeli jenis medali perintah yang sama dengan harga yang sangat murah. Jangan bilang itu sama sekali tidak berguna sekarang. Petik 2. Ekspresi wajah pemuda itu dari Azure Dragon Society tiba-tiba berubah suram. Mendengus dingin, dia berkata, keluar dari sini. Jika kamu menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan Azure Dragon Society karena jangan sopan. Songke baru saja menghadapi tahun bahaya yang mematikan, dan niat membunuhnya bisa meledak pada provokasi sekecil apapun. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melepaskan kekuatan dasar budidaya kuasi core-nya, menyebabkan angin kencang menyerbu daerah saat dia mengambil langkah ke depan. Pria muda dari Azure Dragon Society tampak terkejut, dan teriakan pujian naik di daerah itu. Dari tampilan, ukuran besar akan pecah. Namun, pada saat itu, seseorang berbicara dengan suara bingung. Lagu Ke. Tuan Dewa Diviner dan Subaukai baru saja lewat, dan ketika mereka melihat ke arah untuk melihat Songke, rahang mereka jatuh. Songke penuh dengan aura pembunuh, tapi ketika dia melihat Tuan Dewa Diviner dan Subaukai, itu berubah menjadi ekspresi keheranan. Itu terutama terjadi karena cahaya sehat yang mereka miliki, dan cara semua pembudidaya Azure Dragon Society memandang mereka dengan ekspresi hormat rasa hormat. Kalian berdua. Sesuatu yang terasa aneh bagi Songke, sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Bai Xiaochun, tapi telah memperhatikan waktu untuk melihat pemandangannya sebelum melangkah keluar area dengan akal budi. Setelah melihat Songke, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian tersenyum lebar dan keluar. Saat dia muncul di tempat terbuka, banyak pembudidaya Azure Dragon Society menatap dengan ekspresi-ekspresi saat ayak untuk bersujud. Salam, bos. Reaksi para pembudidaya Azure Dragon Society menyebabkan hasil produksi. Ketika orang-orang melihat ke atas dan melihat Bai Xiaochun, mereka terkejut dan melihat untuk menggenggam tangan dan kepala. Salam, bos Azure Dragon. Hanya butuh beberapa saat bagi semua orang di semua paviliun untuk bergabung. Adapun Songke, dia memandang Bai Xiaochun, tercengang, pikirannya berputar dan matanya benar-benar kosong. Lebih bodoh. Bai Xiaochun menangis, ekspresi penuh kasih di wajahnya saat dia bergegas. Kamu akhirnya muncul. Bagaimana kamu mendapatkan diri kamu dalam situasi yang gitu buruk, Kir? Maksudku, kupikir aku punya yang buruk, tapi jelas, kamu jauh lebih buruk daripada aku. Ketika orang-orang mendengar kata-kata Bai Xiaochun, lebih banyak terengah-engah dapat didengar, dan kemudian orang-orang memandang Songke dengan pandangan iri. Menimbang bahwa bos dari Azure Dragon Society memanggil kultivator ini sebagai Kir, itu menegaskan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Jelas Kir ini adalah generasi di bawah bos Azure Dragon ketika datang ke peringkat keluarga. Wajah Songke seputih selembar kain, dan pikirannya oleh tsunami yang sudah dikerjakan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Di sini Bai Xiaochun, berkilauan dengan cahaya harta magis, banyak liontin batu giok menggantungkan tubuhnya di sekujur. Bahkan dalam, jelas bahwa dia harus mengenakan ornamen bernilai lebih dari 1 juta poin. Selain itu, ia diapit oleh lebih dari selusin pelayan boneka, yang masing-masing memiliki makhluk roh yang dirantai dengannya. Nilai gabungan mereka harus dalam jutaan poin prestasi. Songke telah sepanjang tahun pahit makan dengan hemat dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai ambang batas menjadi murid berjubah kuning. Sekarang, dia merasa seperti akan jatuh berkeping-keping secara mental. Kamu adalah bos Azure Dragon. Dia tergagap. Dia merasa melihatnya saat berenang, seolah-olah ketidakpercayaan situasi itu lebih dari yang bisa dia proses. Ketika itu terjadi, Big Fatty Zhang dan Chen Manyao mendekat. Songke merobek visinya dari Bai Xiaochun untuk melihat mereka, dan ketika melihat pakaian yang kenakan, tiba-tiba dia mendapat firasat yang sangat buruk. Kalian. Subaukai berdeham dan mengungkapkan Songke dengan ekspresi panggang. Songke, kami memiliki tempat ini. Patriark Junior membangun masyarakat Azure Dragon menjadi seperti sekarang ini, dan kedai ini milik kita. Seluruh area ini adalah milik pribadi Patriarki Junior. Medali perintah kamu benar-benar tidak ada gunanya di sini.
Tapi mengingat bahwa kamu adalah keponakan Patriarki Junior, maka kita semua berada di tim yang sama, bukan? Siapa yang peduli dengan medali perintah? Lemparkan benda itu ke tempat sampah. Kamu dapat pergi ke nekropolis kapan saja kamu inginkan. Benar, Patriark Junior. Bai Xiaochun memasang ekspresi sangat sedih saat dia menepuk pundak Songke. Tampak sangat mirip dengan seseorang di generasi yang lebih tua, dia mengangguk. Aneh, bibimu mempercayakan keselamatanmu kepadaku. Sebagai senior kamu, adalah tanggung jawab aku untuk merawat kamu. Terlepas dari bagaimana kamu tanpa perasaan meninggalkan aku ketika kami pertama kali tiba di sini, kamu adalah keponakan aku, jadi aku dapat membuat kamu sedikit malas. Mendengarkan. Reruntuhan itu sangat berbahaya, dan sebagai pamanmu, aku benar-benar tidak bisa melihatmu menghadapi bahaya seperti itu. Berapa banyak poin prestasi yang kamu pesan? Aku akan membuat perbedaan, dan kamu bisa menjadi murid berjubah kuning segera. Yang diperlukan hanyalah satu kata di pihak aku. Kata-katanya, terengah-engah yang terhitung bisa terdengar di daerah itu, dan banyak sekali tamak jatuh pada Songke. Kebanyakan orang hanya bisa bermimpi menjadi murid berjubah kuning, namun mereka semua secara pribadi mendengarnya Bai Xiaochun mengatakan bahwa dia bisa memberikan kehormatan itu sebagai hadiah untuk Songke. Kecemburuan di mata mereka tidak mungkin lebih jelas. Namun, Songke adalah orang yang sombong, jadi mendengar istilah seperti paman dan kir menyebabkan melonjaknya ke langit. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian, karena tidak bisa mengendalikan diri, dia pingsan di wajahnya. Songke membuka malam itu untuk menemukan masalahnya di salah satu kamar kedai minuman. Setelah melihat pandangan kosong sewaktu-waktu, dia menyadari bahwa peristiwa yang terjadi sebelumnya pada hari itu pemberitahuan. Di satu sisi, ia hampir merasa ingin menangis, tapi di sisi lain, amarahnya membara. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bekerja keras untuk tulang selama 1 tahun penuh. Aku berhemat makanan dan pakaian. Aku mempertaruhkan hidup aku. Dan Bai Xiaochun. Mengapa? Sekarang, air mata benar-benar mengancam akan mengalir di mata Songke. Ketika dia melihat kembali kehidupan, dia menyadari bahwa itu terdiri dari 2 segmen. Bagian pertama dari hidupnya adalah sukses besar. Dia telah terpilih dari sekte aliran darah, dengan prospek tak terbatas untuk masa depan. Namun, bagian dari hidupnya berakhir ketika bertemu Bai Xiaochun, dan kemudian bagian kedua dimulai, kehidupan dan penderitaan. Aku tidak setara dengannya di Valence Sword Abyss, di Bloodstream Sect, atau di River Deafening Sect. Dan sekarang hal yang sama terjadi di sini di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Aku tidak cocok dengan dia dengan cara apapun. Marah, Songke memutuskan bahwa dia tidak punya wajah untuk bertahan. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan keluar dari kamar dan terbang ke udara untuk pergi. Tapi kemudian, tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya meledak keluar dari Sky Quarter Rainbow dan ditembak jatuh ke arahnya. Tertegun, dia dengan cepat memeriksa titik kepantasannya, dan kemudian melebar. Benar saja, dia memiliki lebih dari 2 juta poin prestasi, yang jauh lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk menjadi murid berjubah kuning. Faktanya, itu sudah cukup bahwa dia tidak perlu secara pribadi menyerahkan mereka. Formasi mantra Starry Sky Dao Polarity Sect akan otomatis mempromosikannya ke distrik pelangi. Itu adalah aturan di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Saat cahaya turun, semua pembudidaya di Sky City bisa melihatnya, dan itu menyebabkan mata mereka bersinar dengan iri dan harapan. Sedangkan untuk Songke, emosi campur aduk bisa terlihat di wajah saat dia melihat kembali ke kedai di. Bahkan dia tidak yakin apa yang dia inginkan. Dia adalah yang pertama di antara kelompok sekte penantang sungai yang menjadi murid pertama berjubah ke distrik pelangi. Namun, pada akhirnya, dia sebenarnya pecundang terbesar. Bahkan saat dia kesal dalam pikirannya, Bai Xiaochun muncul dan melihatnya. Membersihkan tenggorokannya, dia memanjakan. Fokus pada kultivasi kamu ketika kamu sampai di sana. Jangan kehilangan muka untuk bibimu dan aku. Jika kamu mengalami masalah, atau jika ada orang yang mengganggu kamu, pastikan untuk memberitahu aku. Sebagai pamanmu, aku keluarga. Pastikan untuk tetap berhubungan. Perasaan campur aduk Songke menjadi semakin rumit setelah menatap Bai Xiaochun. Dia menghela nafas saat berkas cahaya mengelilinginya, dan dia menghilang ke arah Rainbow Quarter Sky. Setelah dia pergi, satu-satunya hal yang tertinggal adalah cahaya 7 warna yang membuat hati semua penonton melonjak dengan keinginan untuk mengalami hal yang sama sendiri.
Setelah Song Ke pergi, Bai Xiaochun kembali ke kamarnya merasa biasa tentang dirinya sendiri atas perbuatan baik. Dia hanya bisa membayangkan raut wajah Song Junwan setelah dia kembali dan mengatakan kepadanya bagaimana dia merawat keponakannya. Sungguh beruntung memiliki seorang paman seperti aku. Merasa sangat seperti anggota generasi senior yang murah hati, dia duduk bersila untuk bekerja di sekolah Mantrawil Evolving School-nya yang dingin. Sekarang dia berada di level Frigid Adept, kecepatan kultivasinya telah meningkat, yang menyebabkan drainase energi yang lebih besar. Karena itu, ia harus makan makanan roh yang mengejutkan setiap hari. Karena dia punya banyak makanan untuk mengisi energinya, dia memutuskan bahwa dalam hal otot kematiannya, waktunya untuk pindah ke kepalanya. Bai Xiaochun merasa bahwa meninjau itu adalah senjata yang paling jelas untuk digunakan dalam pertempuran, dan saat ini, kecepatan dan kekuatan kaki kirinya sudah cukup untuk digunakan dalam pertarungan. Adapun apa yang lawan paling tidak waspada, kepala sepertinya pilihan terbaik. Tiba-tiba tapi seseorang di tengah-tengah perkelahian dibuat sangat besar, jadi dengan antusiasme yang memperbaiki otot-otot di kepalanya. Bisnis di kedai telah stabil, dan insiden lebih sedikit terjadi. Keuntungan Azure Dragon Society juga meratakan, dan mereka mulai menabung. Sekarang, mereka adalah sesuatu dari organisasi yang unik di dalam Sky City. Mereka sangat terkenal dan kuat, dan pada dasarnya sejajar dengan Celestial Sky Society. Mereka jauh melampaui versi lama dari masyarakat Naga Azure. Namun, ketika menjadi jelas bahwa Live Forever Tavern akan menjadi bagian dari Sky City untuk waktu yang lama, para pemimpin di Celestial Sky Society merasa seperti mereka menjadi gila. Sedihnya bagi mereka, kedai minuman itu dibangun di atas tanah pribadi, dan tak satu pun dari rencana mereka untuk menghadapi situasi tersebut memiliki efek. Bahkan jika mereka mencoba bertarung secara fisik dengan Bai Xiaochun, mereka akan kalah. Dan selain itu akan melanggar aturan sekte. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memberikan masalah kepada atasan mereka di klan dewa yang menjadi bagian mereka. Sudah setahun sejak pendapatan Celestial Sky Society mulai menurun, dan akhirnya, tetua di klan yang mengelola urusan luar mencatat. Setelah membaca laporan terbaru dari Celestial Sky Society, dia membaca dingin dan berkata, memuridkan murid berjubah oranye. Sungguh luar biasa Empedu. Menggertak orang kalau kamu mau, tapi beraninya kamu mencuri barang-barang milik klan kami. Tetua khusus ini adalah pembudidaya Nas Chansol, dan meskipun dia bukan salah satu orang paling penting di klan, kata-katanya mengandung banyak bobot. Setelah sedikit berpikir, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dengan terburu-buru, jadi dia mengeluarkan slip batu giok untuk melakukan sedikit riset mengapa Bai Xiaochun telah diberikan properti pribadi. Pemimpin puncak Sky Quarter menukarnya dengan formula pils fantasi. Yah, aku tidak peduli jika Bai Xiaochun ini memiliki beberapa koneksi ke penguasa puncak Sky Quarter, aku akan tetap memberinya pelajaran. Mengibaskan lengan bajunya, dia baru saja mengeluarkan beberapa perintah untuk memukuli Bai Xiaochun dan mengambil kembali tanah ketika tiba-tiba, suara menusuk muncul di luar kamarnya. Beberapa saat kemudian, sebuah slip giok ungu terbang melalui formasi mantra yang melindungi kamarnya, lalu berhenti tepat di bawah. Wajah sesepuh jiwa Naschen jatuh ketika melihat slip batu giok dan melihat karakter, surga, tertulis di atasnya. Dengan gemetar, dia tangan dengan penuh rasa hormat untuk menerima batu giok, lalu mengenalnya dengan akal ilahi. Saat dia melakukannya, matanya melebar. Apa pendukung macam apa yang dimiliki Bai Xiaochun ini? Cahaya valet keluar dari slip giok, dan menghilang. Ketika slip giok itu hilang, wajah sesepuh Nas Chansol kembali normal, meskipun sedikit rasa takut masih bisa terlihat berlama-lama di matanya. Dia segera berhenti memikirkan mengeluarkan perintah kepada klan, dan pada saat yang sama, merasakan kemarahannya meningkat pada kesadaran bahwa dia hampir melakukan sesuatu yang akan membawa kerusakan pada klan secara keseluruhan. Mendengus dingin, dia segera mengirim orang untuk membawa bos Celestial Sky Society ke Pelangi untuk rapat. Bos Celestial Sky Society adalah seorang pria parubaya yang, ketika dia diberitahu sesepuh Nas Chansol dari klan Deva telah memanggilnya, bergegas ke portal teleportasi secepat mungkin. Asumsi awalnya adalah bahwa ia akan diberi perintah untuk memukuli Bai Xiaochun dan mengambil kembali pintu masuk ke Necropolis. Namun, apa yang dia temukan adalah bahwa sesepuh Nas Chansol yang berwajah pucat memanggilnya untuk mengeluarkan cambukan lidah. Aku tidak percaya kamu menggangguku dengan masalah sekecil ini. Kenapa kamu tidak mengurusnya sendiri?
Tetua Naschen Sol hampir berteriak, menyebabkan bos Celestial Sky Society gemetar ketakutan. Setelah menyuarakan banyak kata-kata tunduk, dia pergi, hampir di depan mata. Setiap kali dia harus menghadapi Bai Xiaochun, rasanya seperti tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki di sisi, dia selalu berakhir dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Apa maksudnya hal kecil? Bos Azure Dragon memiliki properti pribadi. Aku hanya seorang kultivator formasi inti. Bagaimana seorang anggota klan luar seperti aku melihat sesuatu seperti itu? Melakukan apapun untuk memprovokasi Bai Xiaochun. Ah, terserahlah. Jika ini adalah cara klan menginginkannya, maka tidak apa-apa. Tepat ketika dia akan teleport kembali ke Sky City, dia melihat ke atas dan melihat seorang pria muda dengan jubah kuning yang mewah, berjalan bersama dengan sekelompok pembudidaya lainnya. Pria muda ini memiliki tempat tinggi di klan, dan ekspresi sombong di wajahnya sangat cocok untuknya. Bos dari Celestial Sky Society langsung mengenalinya sebagai klan terpilih, Li Yuansheng, yang telah mencapai formasi inti dalam waktu kurang dari 100 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia masih di Foundation Establishment, dia datang ke Sky City untuk mengumpulkan beberapa poin prestasi dari Celestial Sky Society, yang mengapa bos mengingatnya dengan sangat jelas. Bos segera menggenggam tangan dan memanggil salam ketika kelompok lewat. Li Yuansheng berhenti dan menoleh. Pada pertemuan terakhir mereka, dia berkata, "Apa yang membawamu ke sini?" Bos dari Celestial Sky Society merasakan jantungnya berdebar kencang. Segera terbitkan akun yang sangat jelas tentang masalah bos Azure Dragon yang membuat frustrasi. Teman-teman Li Yuansheng segera mulai membuat komentar menggoda. "Kakak Li, apakah klanmu benar-benar membiarkan orang mencuri bisnis mereka?" Sungguh lucu, bos dari Azure Dragon Society hanya seorang pembudidaya inti formasi, namun dia berani mencuri dari mulut harimau. Bos Celestial Sky Society menggenggam tangan dan berkata dalam-dalam, "Lalu, Tuan Muda, Anda mengambil alih situasi ini." Mata Li Yuansheng berkedip, terutama karena kata-kata yang baru diucapkan oleh para pembudidaya lainnya. Mendengus dingin, dia berkata, "Yah, aku bosan hari ini, jadi aku mungkin juga memeriksa situasinya sendiri. Aku tidak percaya orang ini memiliki keberanian yang luar biasa." Bos dari Celestial Sky Society sangat senang, dan segera mulai memimpin jalan. Adapun petani lainnya dengan Li Yuansheng, mereka semua adalah sutera dari berbagai klan di distrik Pelangi. Karena bagaimana mereka dihujani dengan sumber daya budidaya oleh klan mereka, dasar budidaya mereka, meskipun berada pada tahap formasi inti, sangat tinggi. Secara umum, mereka tidak punya banyak waktu, jadi melihat sesuatu yang menarik sedang terjadi, mereka semua mengikuti Li Yuansheng, tertawa dan sepanjang waktu. Satu persatu, mereka memasuki portal teleportasi, dan di-zip ke Sky City. Bos Celestial Sky Society sangat bersemangat, tapi dia tahu bahwa ketika datang ke sutera seperti ini, Celestial cepatnya mereka tertarik pada sesuatu, itu juga seberapa cepat mereka akan kehilangan minat. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu dengan perhatian ke arah distrik barat. Bos Azure Dragon Society adalah penjahat yang lengkap. Katanya, dia menciptakan pil puasa ultra itu, yang melukai banyak rekan murid. Dia juga yang menemukan pil fantasi itu, yang sangat buruk sehingga melarang mereka. Karena luasnya perbuatan jahatnya, menebak berapa banyak orang di Sky City yang membencinya. Tuan Muda, kamu tidak hanya bertindak untuk kepentingan klan, kamu memusnahkan kejahatan yang mengancam seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Sepanjang jalan, bos Celestial Sky Society terus mengutarakan segala macam cerita kepada Li Yuansheng dan sutera lainnya. Mereka merasa sangat lucu, meskipun mereka tidak percaya banyak tentang apa yang mereka katakan. "Aku benar-benar tidak bisa memusnahkannya," kata Li Yuansheng dengan dingin. Jika dia memiliki properti pribadinya, maka dia pasti memiliki pendukung yang kuat. Tapi mengingat klan Deva itu tidak akan membantunya. Meskipun Li Yuansheng adalah sutera, dia juga terpilih dari klan Deva, dan meskipun sifatnya yang sombong, bukan tipe yang kehilangan kepalanya karena suatu sanjungan dan kata-kata memiliki sedikit. Tentu saja, setelah aku menangani masalah ini, kamu harus tahu bagaimana melanjutkannya. Dengan itu, dia memberikan pandangan yang berarti kepada bos Celestial Sky Society, yang segera memahami apa yang disiratkannya. Li Yuansheng menginginkan beberapa poin jasa sebagai kompensasi atas bantuannya. Bos Celestial Sky Society dengan cepat mengangguk untuk mengetahui bahwa dia mengerti. Li Yuansheng menanggapi dengan sedikit senyum. Sejauh yang dia khawatirkan, akan bertengkar dengan Azure Dragon Society,
Jadi dia hanya terus tertawa dan tertawa bersama teman-temannya saat mereka menuju ke distrik barat. Sepanjang jalan, beberapa petani Sky City memperhatikan mereka, dan banyak dari mereka terlihat sangat terkejut. Dengan pengecualian dari bos Celestial Sky Society, semua orang dalam kelompok itu adalah murid berjubah kuning. Melihat gitu banyak jubah kuning berwarna-warni menyebabkan banyak hati gemetar karena keheranan dan iri hati. Jelas ini adalah kelompok yang turun dari distrik pelangi. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk menyadari ke arah mana para murid berjubah kuning ini menuju, barat. Ketika spekulasi muncul tentang apa yang mereka rencanakan, banyak orang mulai mengikuti dengan hati-hati. Segera, beberapa ratus orang mengikuti mereka. Li Yuanzheng tidak memperhatikan mereka. Sebagai terpilih dari klan Deva, dan murid berjubah kuning, dia akan menerima resepsi seperti ini di mana saja dia pergi di dunia kultivasi timur. Grup tidak melanjutkan dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka mencapai gurun, dari titik mana mereka bisa melihat reruntuhan, dan kedai besar di sebelahnya. Masih ada beberapa pembudidaya yang datang dan pergi, meskipun sebenarnya sudah malam. Namun, gitu para pembudidaya di daerah itu memperhatikan Li Yuanzheng dan murid-murid berjubah kuning lainnya, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Murid berjubah kuning, lihat berapa banyak dari mereka. Dan lihat pria itu bersama mereka. Itu bos masyarakat langit-langit. Petik 2. Tidak heran. Celestial Sky Society didukung oleh klan Deva, dan sekarang mereka akhirnya datang untuk menghubungi Azure Dragon Society. Petik 2. Di bawah kagum dari semua orang yang hadir, Li Yuanzheng dan teman-temannya terbang menuju kedai minum, melepaskan dasar budidaya formasi inti mereka dengan meninggalkan sembrono. Bangunan, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan angin besar berhembus. Tekanan-tekanan di daerah itu, menyebabkan semua pembudidaya gemetar di tempat. Itu seperti lapisan-lapisan tekanan yang turun dari langit, seperti banyak gunung yang merobohkan pundak semua pembudidaya. Adapun para pembudidaya Azure Dragon Society di dalam kedai, wajah mereka jatuh, dan tangisan ketakutan. Master God Diviner menempatkan ke tempat terbuka, bersinar dengan cahaya aneh. Berkat penghasilannya yang sangat besar dari poin prestasi, dia baru-baru ini mampu melampaui lingkaran besar yayasan pendirian, dan sekarang berada di tahap Quasi-Core. Sang Fatih besar juga muncul. Kemajuannya dalam kultivasi adalah yang tercepat di antara semua pelindung Dao. Mungkin itu karena dia memiliki afinitas terhadap energi spiritual di dekat sumber sungai Heavenspan, atau mungkin karena dia sangat ahli dalam peningkatan roh, tapi hal-hal itu, ditambah dengan bantuan beberapa poin prestasi, membantunya untuk memecahkan melalui lingkaran besar yayasan pendirian. Jadi, dia membuat sosok yang cukup mengesankan ketika dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Su Baokai dan Chen Manyao juga muncul, ekspresi berkedip dengan ketidakpastian. Ketika mereka semua melihat sekelompok selusin murid berjubah kuning di udara di atas, mereka semua memancarkan tekanan formasi inti. Mereka benar-benar terkejut. Bos dari Celestial Sky Society tampak sangat bersemangat saat dia berteriak, beritahu bos Azure Dragon untuk segera pergi ke sini seketika. Jelas dia sangat puas dengan Azure Dragon Society hingga sumsumnya, sehingga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu merasa sangat puas. Kelompok yang terdiri dari beberapa ratus penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tidak bisa melihat mata lebar pada apa yang terjadi. Perkumpulan Azure Dragon selesai. Masyarakat langit surgawi sangat kuat. Mereka didukung oleh klan Deva. Bahkan satu perintah dari klan Deva sudah cukup untuk membuat para pembudidaya gila yang tak terhitung jumlahnya dengan keinginan untuk menyenangkan mereka. Aku pernah melihat pria itu sebelumnya. Dia adalah Li Yuanzheng. Surga. Dia terpilih yang berada di peringkat 900 di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Seruan itu terdengar keras dan jelas untuk didengar semua orang. Hanya superstar sejati di antara terpilih yang bisa masuk ke 1000 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bagaimanapun, Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte besar, gitu besar sehingga akan sulit bagi orang luar manapun untuk menghitung berapa banyak murid di dalamnya. Saat dibuka menjadi keriuhan, dan ketika bos Celestial Sky Society meraung tantangannya, Bai Xiaochun membuka jendela sedikit untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ketika dia melihat selusin penggarap melayang di atas, dia hanya menatap matanya. Berpikir, ini adalah milik pribadinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Bersihkan tenggorokannya, dia melangkah ke tempat terbuka. Siapa yang menyebabkan semua penemuan ini? Katanya, berdiri di balkon, tersenyum kening dengan jijik. Pergi, kalian semua.
Dengan itu, dia mengendalikan bajunya, mengaktifkan kekuatan formasi mantra dari bendera 7 warna. Pantai, angin ungu menyebar untuk mengusir para tamu yang tidak diinginkan. Namun, saat itulah Li Yuanseng tersenyum dan tiba-tiba menghasilkan slip giok, yang mendorongnya ke bawah. Membubarkan formasi. Gitu dua kata sederhana itu keluar dari mulutnya, kekuatan formasi mantra menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Rahang Bai Xiaochun jatuh saat Li Yuanseng meledak, api putih meletus di sekitarnya saat dia ditembak jatuh seperti meteor. Saat dia mendekat, basis budidaya formasi inti pertengahannya meletus dengan kekuatan, menjadi tekanan kuat. Dari kejauhan, hampir tampak seperti api surga muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Jangan memaksaku mengatakannya lagi, kata Li Yuanseng dengan tenang, ekspresinya salah satu dari cemoohan dan penghinaan total. Pergilah ke sini. Melihat api yang mengejutkan seperti itu menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Basis kultivasi orang ini berada pada level yang sama dengan miliknya, tahap formasi inti pertengahan. Juga, dia menyerang dengan kekuatan luar biasa. Faktanya, dia tampaknya tidak menahan apapun, menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingin melukai Bai Xiaochun secara serius, dia juga ingin menghancurkan kedai minumannya. Master God Diviner dan pelindung Dao lainnya semua berteriak dengan khawatir, tapi untuk Bai Xiaochun, amarahnya melonjak. Ini adalah rumahnya, dan bagi seseorang untuk muncul seperti bandit dan mencoba merebutnya darinya menyebabkan kemarahannya membara. Kamu keluar, katanya, tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra. Sebagai sekolah Frigid Wilan Evolving mengamati, mengirim ki dingin yang mengejutkan keluar dari tangan-tangannya untuk membekukan semuanya dalam area 3000 meter. Api surgawi Li Yuanseng meledak ke telapak tangan kanan Bai Xiaochun, dan dibelokkan, menyebabkannya mengamuk ke daerah sekitarnya. Namun, tidak hanya itu tidak mempengaruhi bangunan beku atau struktur kedai, api itu sendiri berubah menjadi kelopak bunga beku kecil. Wajah Li Yuanseng jatuh saat dingin yang dingin menyapu dirinya. Anehnya, ki yang dingin tidak bisa dihilangkan, tapi sebaliknya, seperti bongkahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulut dan membeku menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Namun, napasnya tidak terpengaruh, jadi dia menyalak kalian semua bergabung dan... Namun, sebelum kalimat lengkap dari mulutnya, Bai Xiaochun mendongak. Ki yang dingin berputar-putar di sekitarnya, benar-benar melihat api saat dia bergerak, menembak ke arah Li Yuanseng. Mempertimbangkan kecepatan luar biasa yang dia mampu, hanya perlu beberapa saat sebelum dia tepat di depan Li Yuanseng, di mana dia dengan cepat melakukan gerakan mantra. Sebagai tanggapan, dingin yang dingin di daerah menyapu ke arah Li Yuanseng, yang wajahnya jatuh saat dia melepaskan serangan lain. Beberapa saat kemudian, ledakan besar memenuhi daerah itu semua teman-temannya melepaskan serangan, menyebabkan udara runtuh ketika mulut besar terbentuk dan berusaha untuk mengkonsumsi Bai Xiaochun. Xiaochun, teriak lemak besar. Dia ingin membantu, tapi ya ampun, tidak mampu. Tanpa terlupakan, seketika mulut besar berada di ambang menelan Bai Xiaochun, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang sekelompok selusin pembudidaya inti formasi, ekspresinya suram, aura pembunuhannya mengamuk dalam cara yang sama seperti ketika dia nitkrip. Beberapa saat kemudian, para pembudidaya formasi inti berbalik, wajah mereka topeng tidak percaya ketika mereka berteriak dengan khawatir. Teleportasi kecil, itu tidak mungkin.